Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaffi Ibrahim. Saya berasal dari UT UPBJ Jakarta dan saya hari ini akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tugas satu dari pemrograman web. Nah, sebelum itu saya akan mencoba untuk membuka soalnya dulu. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini, eh, yaitu mencoba untuk membuat website yang berupa Sita Sita ya, aplikasi pemesanan bahan ajar Sita gitu. Nah, di soal pertama itu kita harus membuat halaman login yang mana di dalamnya itu ada email dan password dan tombol login. Nah, lalu kalau misalkan emailnya salah, tidak sesuai, memunculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah gitu. Nah, terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Nah, saya membuatnya itu menggunakan UI yang saya punya, yang udah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kalau misalkan kita mencoba untuk masukkan email yang salah, nah dia akan muncul pop-up seperti ini atau alert. Nah, kalau misalkan kita buka register, maka akan langsung muncul modal box. Kalau lupa password akan muncul modal box juga. Nah, kita akan coba untuk mengecek ya di dataset yang udah diberikan, kira-kira apa nih email dan passwordnya yang udah ada. Nah, saya akan coba menggunakan email dan password yang kedua, yaitu punya Agus Pranoto. Di emailnya dia menggunakan agus.ut.ac.id dengan passwordnya sebentar. Nah, maka dia akan langsung masuk ke, aplikasi tersebut. Nah, kalau misalkan kita ngelihat gimana sih cara logiknya? Secara logiknya itu adalah kita pertama tentu akan membuat HTML-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan semantik HTML yang mana di dalamnya itu ada main. Di dalam main itu biasa ada section, yaitu kalau saya menyebutnya sebagai sesi gitu. Nah, lalu di situ ada nanti ada form, lalu ada span dan sebagainya. Nah, saya biasanya kalau misalkan membuat authentication itu menggunakan form, yang mana di dalam form ini akan memasukkan sebuah label input yang memang dibutuhkan dalam penginputan form. Nah, nah di dalam formnya ini kita kan butuhnya kan email dan password. Maka kita akan memasukkan label email, lalu akan memasukkan email, input email juga gitu. Kayak di sini ada require dan uh, type-nya email. Nah, sedangkan kalau untuk password, yaitu type-nya password dan require. Nah, lalu logiknya, sorry, kita akan masuk ke CSS dulu. Di dalam CSS ini biasa saya ngereset dulu untuk CSS-nya agar dia itu kompatibel untuk dibuka di berbagai web browser. Lalu kemudian baru saya styling ulang, mulai dari ukuran font, terus jenis fontnya, terus font weight-nya, apakah itu bold, light, dan sebagainya. Nah, lalu untuk untuk logiknya atau kita bermain DOM, saya mengambil variable form, yaitu menggunakan query selector, mengambil email dengan query selector juga, dan password dengan query selector. Nah, lalu di form ini saya menambahkan add event listener dengan kuncinya itu submit, tidak klik. Kenapa submit? Karena di dalam form ini kita punya button yang buttonnya itu tabnya submit, sehingga script add event listener-nya yang baiknya adalah submit gitu loh. Nah, lalu kita prevent default supaya dia tidak mereload.
lalu kita memasukkan data pengguna, yang itu ada yang udah dari dataset, yang mana di sini bahasa mudahnya adalah variabel user adalah data pengguna yang dicari melalui user, yang mana dia akan nge-return user emailnya sama dengan email value dan user passwordnya sama dengan password value gitu. Yang mana dia artinya itu data mencari user dengan data pengguna dari data pengguna dengan user email dan password yang sama gitu. Nah, lalu saya masukin perkondisian. Jika usernya ada, which is kita akan bermain true dan false di sini. Kalau misalkan dia tidak undefined, maka dia akan bernilai true. Nah, jika usernya itu ada, artinya which is true, dia akan mengset item di local storage dengan nama user ID yang isinya itu adalah ID si user. Lalu akan berpindah ke dashboard. Nah, kalau tidak ada, dia akan memberikan alert atau pop-up dengan isinya email atau password salah. Kemudian email value dan password value akan dikosongkan. Nah, ini dan bawahnya itu adalah modal atau pop-up atau modal box yang muncul pada saat saya mengklik uh, apa tadi register dan lupa password. Nah, ini adalah logiknya, betul. Nah, logiknya ini itu apa namanya, saya akan mengambil modalnya dulu. Kalau akan mengambil close, tanda close ya, karena ada tanda close di situ. Lalu ada apa namanya, ada forget pass yang saya akan ambil dari kata-kata forget password dan register dari kata-kata register. Nah, di sini kita akan mengubah style display-nya di modal forget. Kalau misalkan kita klik, maka dia akan block. Kalau misalkan kita apa namanya, klik close-nya, maka display-nya akan none. Nah, baik lagi ke websitenya. Oke, baik lagi ke websitenya. Sebentar, saya akan pindah ke Windows Pixel. Oh, no, no. Oke. Oke, saya akan pindah ke saya akan atur kameranya dulu. Nah, jadi lebih enak kita untuk pindah-pindah. Oke, lalu soal berikutnya adalah kita butuh dashboard menu. Ini adalah udah dashboard menunya ya, dashboard menunya seperti ini, karena akan diminta untuk tampilkan greeting yang berdasarkan waktu local time. Kita lihat pagi, karena saya yang ngerekamnya di jam 00.18, maka dia akan menjadi pagi, lalu ada namanya. Nah, lalu kita ke track pengiriman. Nah, di track pengiriman itu kan kalau kita lihat di soal itu dia ada nama, ada ketik tombol cari, ya kan? Yang mana kita akan memasukkan di sini itu nomor delivery-nya atau nomor invoice-nya atau apalah. Nah, di sini itu ada nama mahasiswa, status pengiriman, lalu ada detail ekspedisi. Nah, kita hanya perlu kalau di dataset yang sudah disediakan itu ada memang nomor pesanannya. Kita coba cek. Nah, dia ada seperti ini. Kalau misalnya kita cek lagi yang lain, nah dia ada kurang lebih seperti itu. Kalau untuk ini memang saya belum menambahkan ya, dimana kalau misalkan tidak ada nomor delivery ordernya atau tidak sesuai, maka dia akan memunculkan error handling. Nah, itu saya belum sempat untuk menambahkannya. Lalu di sini ada informasi bahan ajar, yang mana dari ini value ini tuh berasal dari data yang sudah dikasih. Itu dari sini, data bahan ajar. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Uh, Tentu kalau untuk skripnya ya, misalkan untuk skrip yang informasi bahan ajar, itu kita bisa lihat di sini. Oh bukan, di sini. Iya, yaitu ya kita ambil data bahan ajar dari dataset,
Nah, lalu kita masukkan ke konten main. Konten main itu dia tuh dari sini ya. Nah, ini konten main dari sini. Kenapa diambil konten main? Karena kita akan memasukkan eh, elemen HTML di dalam konten main tersebut. Makanya kenapa nama nama metodenya adalah inner HTML, yaitu memasukkan elemen HTML di dalam eh, konten tersebut gitu. Nah, dari sini eh, saya menggunakan mapping yang mana di dalamnya akan seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.